Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ketika sedang bermajlis, ia pernah menasihati, sesungguhnya kalian berada di tengah perjalanan siang dan malam, di tengah lingkaran ajal yang selalu berkurang, di tengah amal perbuatan yang selalu terpantau, sementara kematian datang dengan tiba-tiba. Barang siapa yang menanam kebaikan, niscaya ia akan menuai kebahagiaan, dan barang siapa yang menanam kejahatan, niscaya ia akan menuai penyesalan. Setiap orang yang bercocok tanam akan memanen sesuai dengan apa yang ditanamnya. Orang yang lambat tidak akan bisa mendahului mengambil bagiannya. Demikian juga orang yang berhasrat, ia tidak akan memperoleh apa yang tidak ditakdirkan untuknya. Siapa saja yang mendapatkan kebaikan, Allah lah yang memberikan kebaikan itu kepadanya. Siapa saja yang selamat dari bahaya, Allah lah yang menjaga dirinya. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang terhormat, dan para ahli fikih adalah para pembimbing umat. Duduk-duduk belajar bersama mereka adalah sebuah kemuliaan. Dari Al-Fasawi, dari Abu Yaman, dari Jarir bin Utsman, dari Abul Hasan Imran bin Nimran, bahwa Abu Ubaidah pernah berjalan di tengah pasukan kaum muslimin. Kemudian beliau berkata, betapa banyak orang yang menjaga kesucian pakaiannya, tapi justru mengotori agamanya. Ingatlah betapa banyak orang yang merasa memuliakan dirinya sendiri, tapi justru menghinakannya. Segeralah mengganti kejahatan-kejahatan lamamu dengan kebaikan-kebaikan yang baru. Dari Ibnu Syawzab, ia bercerita, tatkala kematian mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menangis. Orang-orang bertanya, apa yang membuat Anda menangis? Beliau menjawab, jauhnya perjalanan, sedikitnya perbekalan, dan banyaknya aral rintangan. Sementara tempat kembali bisa ke surga, bisa juga ke neraka. Dari Ubaidillah bin Sirri, Ibnu Sirrin pernah berkata, sungguh aku tahu sebab hutang yang kini melilitku. 40 tahun yang lalu aku pernah memaki seorang lelaki, wahai orang yang bangkrut. Aku, yakni Ubaidillah bin Sirri, menceritakan hal itu kepada Abu Sulaiman Ad-Darani. Maka beliau menanggapi, dosa-dosa mereka, yakni para salaf, sedikit sekali. Maka mereka pun tahu dari dosa mana yang datang kepada mereka. Sementara dosa-dosa kita banyak, sehingga kita tidak tahu dari mana dosa-dosa itu mendatangi kita. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dari pamanku Yazid bin Jabir, dari Atha' al-Khurasani, ia berkata, aku tidak mewasiatkan kepada kalian untuk urusan dunia, karena kalian telah banyak mendapatkan wejangan, dan kalian sendiri berhasrat untuk mendapatkannya. Yang aku wasiatkan kepada kalian adalah urusan akhirat kalian. Ambillah bekal dari dunia yang fana ini untuk kehidupan akhirat yang abadi. Jadikanlah dunia ini seperti sesuatu yang sebentar lagi kalian tinggalkan. Demi Allah, kalian pasti akan meninggalkannya. Dan jadikanlah kematian itu seperti sesuatu yang telah kalian rasakan. Demi Allah, kalian memang akan merasakannya. Jadikanlah akhirat sebagai tempat yang telah kamu singgahi. Demi Allah, kalian memang akan singgah di sana. Akhirat adalah kampung halaman setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang keluar bepergian kecuali pasti mempersiapkan bekalnya. Orang yang mempersiapkan bekal yang berguna buat dirinya, ia akan bahagia. Sedangkan orang yang keluar bepergian tanpa mempersiapkan perbekalan, ia akan menyesal. Kalau kepanasan, ia tak akan mendapatkan tempat berteduh. Kalau kehausan,
ia tak akan mendapatkan air pelepas dahaga. Sesungguhnya perjalanan dunia ini pasti berakhir. Orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu bersiap-siap untuk perjalanan yang tidak pernah terputus. Dari Qabisah bin Qais al-Anbari, ia berkata, apabila Ad-Dahhak bin Muzahim memasuki waktu sore hari, beliau menangis. Ada orang yang bertanya, apakah gerangan yang membuat Anda menangis? Beliau pun menjawab, aku tidak tahu amalanku yang mana yang naik ke langit. Aku tidak tahu amalanku yang mana yang diterima oleh Allah pada hari ini. Dari Kinanah bin Jibilah As-Sulami, Bakar bin Abdullah berkata, apabila engkau melihat orang yang lebih tua umurnya darimu, maka katakanlah, orang ini sudah mendahuluiku dalam beriman dan beramal soleh, maka ia tentu lebih baik dariku. Apabila engkau melihat orang yang lebih muda darimu, maka katakanlah, aku telah mendahuluinya berbuat dosa dan maksiat, tentu ia lebih baik dariku. Dan apabila engkau melihat sahabat-sahabatmu memuliakan dan menghormatimu, maka katakanlah, ini adalah keutamaan yang akan dipertanggungjawabkan. Dan kalau engkau melihat mereka meremehkanmu, maka katakanlah, ini adalah akibat dosa yang pernah kulakukan. Dari Qasim bin Muhammad, ia berkata, kami pernah bepergian bersama Ibnu Mubarak. Seringkali terlintas dalam benakku, mengapa lelaki ini diutamakan atas diri kami, sehingga ia terkenal di kalangan manusia. Kalau dia sholat, kami juga sholat. Kalau dia berpuasa, kami juga berpuasa. Kalau dia berjihad, kami juga berjihad. Kalau dia berhaji, kami juga berhaji. Al-Qasim melanjutkan, di sebagian perjalanan kami, yaitu ketika kami berada di negeri Syam pada suatu malam, kami makan malam di sebuah rumah. Tiba-tiba lampunya padam. Maka salah seorang di antara kami segera mengambil lampu, atau diriwayatkan dia keluar mencari sesuatu untuk menyalakan lampu beberapa saat, kemudian datang dengan membawa lampu. Aku pun melihat wajah dan jenggot Ibnu Mubarak, ternyata sudah berlinangan air mata. Aku berkata kepada diriku sendiri, rasa takut inilah yang menjadikan lelaki ini diutamakan atas diri kami. Barangkali ketika lampu padam, keadaan menjadi gelap, ia teringat dengan hari kiamat. Dari Al-Marruzi, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad, bagaimana keadaan Anda pagi hari ini? Beliau menjawab, bagaimana kira-kira keadaan seorang hamba di pagi hari, di mana Rabb-Nya menuntutnya untuk melaksanakan berbagai kewajiban, Nabi-Nya menuntutnya untuk menjalankan as-sunnah, dua malaikat menuntutnya untuk beramal dengan benar, jiwanya menuntutnya untuk memperturutkan hawa nafsu, iblis menuntut untuk melakukan perbuatan keji, malaikat maut terus memantau dirinya untuk mencabut ruhnya, dan keluarganya menuntutnya untuk mencari nafkah. Dari Ibnu Khubaik, Hudzaifah al-Mur'ishi pernah berkata kepadaku, cuma ada 4 hal, yaitu 2 mata, lidah, hawa nafsu, dan hati. Jagalah kedua matamu, jangan sampai ia melihat yang tidak dihalalkan Allah untukmu. Jagalah lidahmu, jangan sampai ia mengucapkan sesuatu yang Allah tahu bahwa ucapannya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatimu. Jagalah hatimu, jangan sampai ada rasa dengki dan kebencian terhadap sesama muslim. Jagalah juga hawa nafsumu, jangan biarkan ia terumbar. Bila 4 perkara ini tidak kamu jaga, maka lemparkanlah debu di atas kepalamu. Al-Qadhi Husyan meriwayatkan dari gurunya Al-Qaffal bahwa seringkali sang guru menangis ketika tengah mengajar. Kemudian setelah itu beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, alangkah lalainya kita terhadap apa yang diwajibkan atas diri kita.